Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya, Koneksi Antar Materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional Nurmayani Zakir SPD dari SD Negeri 27 Siguhung, CGP Angkatan 11, Kabupaten Agam. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, berikut ini adalah Bapak Suhendri sebagai fasilitator saya. Ibu Sri Mezurahmi Eksa Putri adalah pengajar praktik saya. Saya telah mempelajari modul 1 sampai modul 2.2. Nah, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya di video ini, maka saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata, berikut ini adalah jawaban saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya selama ini berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersama berjalannya waktu. Sehingga saya hanya fokus pada materi pembelajaran yang saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, ternyata saya menyadari bahwa sosial emosional perlu dari dini diterapkan di sekolah untuk kehidupannya selanjutnya, baik sosialnya maupun emosionalnya, karena akan mempengaruhi nanti dunia kinerjanya, bahkan juga bagaimana cara bergaulnya dalam kehidupannya dalam masyarakat. Pembelajaran sosial emosional atau dikenal dengan istilah PSE adalah sebuah pendekatan tentang pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak didik atau sebuah kegiatan pembelajaran yang membantu anak didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kehidupannya. 4 keterampilan utama dari PSE, yaitu kesadaran diri, keterampilan sosial, regulasi emosi, tanggung jawab sosial. Tujuan dari pembelajaran sosial emosi adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial sehingga dapat mengelola emosi, menetapkan, mencapai tujuan positif, lalu membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan merasakan serta menunjukkan empati kepada orang lain. Jadi, tujuan dari PSE itu sangat penting, yaitu untuk menerapkan PSE sejak dini kepada anak didik karena bisa mempengaruhi kesuksesan dan pendidikan serta pekerjaan di kehidupan sosialnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatnya kompetensi akademik anak didik dan kesejahteraan psikologi atau well-being, maka diperlukan 3 hal, yaitu 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Selanjutnya adalah manajemen diri, adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dan dalam berbagai situasi dan mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan mendukung. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etika dan rasa aman untuk menyalurkan
manfaat, dan konsekuensi dari berbagai macam tindakan dan perilaku kita. 2. Kesadaran penuh. Sebagai penguatan 5 KSE, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit. Semuanya adalah untuk membangun pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Perubahan yang perlu saya terapkan di kelas dan rekan sejawat adalah menjadi teladan. Salah satu contohnya adalah saling menghargai. Saya akan mencontohkan diri saya bagaimana saya menjadi seorang pendidik yang menghargai teman-teman saya dan juga mengajarkan kepada anak didik saya untuk saling menghargai tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Belajar. Salah satunya adalah saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru saya, yaitu bagaimana saya dan rekan guru mengetahui bagaimana perkembangan murid, kemudian saya dan teman sejawat akan melakukan berbagi praktik baik. Berkolaborasi. Salah satunya adalah membuat komunitas belajar profesional, membuat kesepakatan bersama, dan lainnya. Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengetahui perkembangan anak didik saya dan juga berkonsultasi dengan orang tua murid agar mereka juga mengetahui perkembangan anak mereka di sekolah. Saya akan belajar memahami kondisi mereka, emosional mereka, dan emosional saya. Saya akan menuntun mereka, membimbing mereka bagaimana caranya mereka bisa menjadi anak didik yang aktif, kreatif, dan mampu mengendalikan emosi agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar di kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Penerapan PSE di kelas saya. 1. Saya akan menggunakan PSE teknik rutin, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol, yaitu kegiatan rutin di sekolah, contoh kegiatan setiap pagi, seperti apa yang ingin dicapai murid, membangun hubungan sosial yang positif. 2. PSE teknik stop, yaitu S artinya berhenti, T ambil nafas, O amati sesi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian P adalah selesai dan lanjutkan. Ini adalah sebagai teknik dalam pembelajaran penuh. 3. Kesadaran diri, yaitu memberikan perhatian secara kualitas berdasarkan keterbukaan pikiran, rasa, ingin tahu, tanpa menghakimi, dan kebaikan hati, saling menghargai teman, dan lain sebagainya. Perubahan yang perlu saya terapkan pada rekan sejawat adalah dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: diskusi kasus untuk menyelesaikan masalah secara kelompok, protokol pembiasaan gerakan, contoh protokol piket kelas atau sekolah, membagikan pertanyaan seperti teman sejawat, menyiapkan pertanyaan untuk siswa berkaitan biodata siswa, kondisi siswa, dan impian juga yang dirasa oleh siswa. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dilakukan oleh siswa. Keterkaitan modul 1.1 sampai modul 2.2. Modul 1.1 dengan modul 2.2 yaitu filosofis KHD dengan PSE sangat berkaitan erat, yaitu menjadikan murid berkarakter Pancasila. Maka dibutuhkan pengendalian diri, yaitu sosial emosional. Maka PSE adalah jembatan untuk menguatkan 4 unsur pada filosofis pendidikan KHD, yaitu pendidikan sebagai penuntun, sebagai pendidikan yang berdasarkan kodrat alam dan zaman, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berpusat pada anak. PSE dapat menumbuhkan nilai dan peran guru serta murid dalam mengelola emosi sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Modul 1.2 dengan modul 2.2. Kaitan antara PSE dengan 5 nilai guru penggerak dan peran guru penggerak adalah guru dapat membentuk karakter anak didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
merdeka dalam berekspresi, kreatif, bahagia, dan berprofil pelajar Pancasila. Dengan 5 nilai peran dan guru penggerak yang dipadukan dengan PSE, maka akan terwujud siswa dan guru yang mampu mengendalikan diri, memiliki jiwa empati, mandiri, dan cerdas, serta berbudi luhur dalam kehidupan sosialnya. Visi guru penggerak. Visi adalah sebuah harapan atau cita-cita yang ingin kita wujudkan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Dengan adanya visi, maka kita akan melakukan suatu perubahan untuk terbentuknya budaya positif, agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga pendidikan yang berpihak pada murid terwujud. Visi guru penggerak dibuat dengan tahapan baca dengan menggunakan pendekatan IA untuk membuat prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofis KHD dan melahirkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jika dikaitkan dengan PSE, maka pembelajaran akan berlangsung aman dan nyaman karena PSE sangat membantu proses pembelajaran yang berlangsung aman karena guru dan siswa saling mengendalikan diri dan saling menghargai, serta telah menyepakati keyakinan kelas yang akan dipatuhi atau dilaksanakan. PSE sangat dibutuhkan dalam menjalin hubungan dan komunikasi, serta menjaga perasaan, apalagi dalam belajar, baik dengan guru maupun dengan murid. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional adalah budaya positif. Menurut filosofis KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofis KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun kekuatan kodratnya yang ada pada murid. Jadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu apa keterkaitannya antara budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, pembelajaran sosial emosional adalah sebuah pendekatan tentang pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak didik atau sebuah kegiatan pembelajaran yang membantu anak didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan PSE dalam pembelajaran di sekolah, maka dibutuhkan budaya positif. Begitu juga sebaliknya, untuk menciptakan budaya positif diperlukan pengendalian diri, baik secara emosi maupun sosial, agar terjalinnya hubungan baik di sekolah dan di dalam kelas. PSE dan budaya positif sama-sama mewujudkan lingkungan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid sesuai minat dan profil pelajar murid serta kesiapan murid. Strategi yang digunakan dengan diferensiasi adalah diferensiasi konten, produk, dan proses agar pembelajaran terlaksana sesuai kebutuhan murid dan menyenangkan sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid terwujud. Jadi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dipadupadankan dengan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan antar modul yang saya pahami adalah filosofis pendidikan adalah untuk menuntun peserta didik menjadi manusia yang berperilaku mulia dengan segala kodrat alam dan zamannya sesuai pendidikan abad 21. Dan dengan adanya nilai guru penggerak serta perannya, maka diharapkan seorang pendidik dapat menuntun siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena pendidiknya telah memiliki wawasan luas
dan menjadikan siswanya menjadi pusat pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka visi sekolah harus jelas dan mendukung agar terjadinya budaya positif di lingkungan sekolah supaya terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Hal itu semua dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat dan bakat, kebutuhan belajar, gaya belajar, dan lainnya. Pembelajaran sosial emosional juga dapat mengidentifikasi perasaan dan emosi. Ini sejalan dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu memetakan kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid, yang menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan budaya positif dan PSE di lingkungan sekolah, maka guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga diri dapat dikendalikan dan terciptalah suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Dan guru akan mampu menuntun murid mendapatkan pendidikan yang sesuai kodratnya dan membawanya kepada kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga generasi yang hebat akan tercipta dengan peran guru yang selalu menjadi contoh yang baik dan guru yang mampu berinovasi dan mandiri serta mampu berkolaborasi dengan banyak pihak, maka visinya sebagai guru akan terwujud menjadikan anak didiknya yaitu generasi yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab serta mampu mengendalikan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara emosi maupun sosialnya. Kesimpulan dari pemaparan video ini adalah semua modul saling berketerkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka pembelajaran harus diawali dari semangat pendidik yang didapat dari pemahamannya tentang pendidikan dan pembelajaran, dimulai dari pemahaman apa itu pendidikan dan filosofisnya, kemudian berlanjut kepada nilai dan peran guru penggerak yang kita miliki dan kita kembangkan, serta dituangkan dalam visi guru penggerak dan visi sekolah, serta ditanamkan dalam budaya positif dan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempersiapkan rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau murid. Agar pembelajaran berlangsung aman dan nyaman, maka guru dan murid harus mampu memetakan sosial dan emosionalnya, saling memahami diri, dan mampu mengendalikan diri, serta bertanggung jawab dengan pilihan dan kebutuhan atau keputusan hidupnya yang tertuang dalam pembelajaran sosial emosional yang disebut dengan PSE. Semua butuh keuletan dan kesabaran. Teruslah belajar, berbagi, bertumbuh, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi anak didik kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalam. Salam guru penggerak.